Alright guys, welcome back again. Gue minta maaf banget ya. Gue jarang bikin dan sekarang gue lagi bikin karena gue masih proses UAS ya. Hari ini kita akan membahas apa? Hari ini kita akan membahas tentang FED atau VeChain. Token yang sangat terkenal di luar sana, yang nggak terlalu terkenal di dalam sini atau di Indonesia maksud gue ya. Jadi sebelumnya untuk membahas lebih dalam, lebih lanjut, kalian bisa lah untuk menekan tombol subscribe kalian ya kan, atau like atau komen kalian ya kan. Oke, lanjut. Jadi, buat teman-teman yang nggak tahu, VeChain ini ya, ini DeFi ya. DeFi. Ya, Decentralized Finance of course. Dia tuh rilis tahun 2015 ya, VeChain. Kenapa gue bisa bilang VeChain ini sangat bagus? Karena dia dibuat oleh orang Cina ya guys ya. Ya, gue nggak tahu kenapa kalau token semua yang dibuat orang Chinese menurut gue tuh dia memikirkan secara matang-matang ya. Dan ya mungkin karena apa ya bilangnya, dia itu saingannya ketat ya orang Chinese, gak tahu juga ya. Jadi kalian mesti tahu nih guys ya, ada beberapa koin-koin yang di luar sana terkenal dan di sini belum tentu terkenal ya. Contohnya ini ya, contohnya kayak jadi kalian bisa lihat itu di Coin Market Cap ya guys ya, di Instagramnya juga bisa. Ini gue contohnya gue ambil dari Instagram gue ya. Jadi ini Instagram Coin Market Cap ya guys ya, dan ini Instagram gue ya, kalau belum follow boleh follow ya. Jadi ada beberapa daerah yang dimana di sana terkenal, di sini enggak gitu. Kayak contohnya nih di Amerika ini kan Doge ya kan, karena Ellen dan Cardano juga cukup terkenal, Cake juga, BNB ini di benua Amerika ya kan. Ini benua Asia contohnya nih, BitTorrent ya kan, kita sangat terkenal dengan BTT-nya juga cukup terkenal ya kan. Terus Wing waktu itu sempat terkenal, bahkan Shiba ini karena Chinese juga ya menurut gua ya. Terus SXP ya kan, sama ini apa nih, SLP ya kan. Nah, dan Fed itu terkenal di Eropa ya, Fed, XRP, Bitcoin ya kan. Ternyata benua Eropa itu ternyata yang pemegang kuasa dalam Bitcoin guys. Jadi kalau kalian kira Amerika pemegang kuasanya kan, mungkin, tapi penggerak tuh biasanya yang terkenal gitu. Nih NFT art juga nih ha. NFT art tuh di Afrika ya kan. Waktu itu NFT art sangat terkenal, dan SafeMoon juga ya kan, itu ternyata di Amerika. Jadi setiap benua-benua ya beda-beda lah trendingnya ya kan, setiap benua beda-beda. Nah, gue jelasin secara singkat aja mengenai Fed ini. Apa keuntungannya yang sampai gue bilang itu dia bisa terbang tinggi guys ya, terbang tinggi. Sebenarnya ini gue udah memberitahu ini ya dari dulu ya di YouTube, cuman gue bakal ngulangin lagi. Jadi dia ini karena ya dalamannya juga Ethereum pasti. Kenapa? Biasanya rata-rata yang bagus dan keren itu biasanya dalamannya masih Ethereum guys. Saat ini ya, yang keunikan tersendiri ya berada di Ethereum ya. Itu pendapat pribadi ya. Nah, terus jadi kalau kalian tidak tahu apa keunggulan dari VeChain ini bisa melacak produk keaslian produk maksud gue. Jadi gimana caranya dia men-scan barcode apakah ini asli atau enggak. Contoh kalian beli Pispitong, terus minuman-minuman beralkohol yang mahal kayak Monkey ya kan, dan lain sebagainya ya, itu kalian bisa cek di Fed ini keasliannya, produk keasliannya, karena banyak sekarang yang penggelapan produk ya kan. Semuanya kadang-kadang KW kayak sepatu Jordan dan lain sebagainya ya. Dan yang gue dengar-dengar ini juga kalau Fed ini bekerja sama dengan BMW, dan gue makin tertarik sama Fed ini. Kenapa? Udah banyak yang memandang dia bahkan kerjasama gitu ya. Sebenarnya dia emang udah bagus dari dulunya, cuman masih dalam sebuah penglihatan menurut gue ya. Jadi kenapa? Maksudnya itu dia masih dilihat-lihat dan dipandang-pandang dulu nih sama investor. Apakah ini benar-benar bagus atau enggak. Jadi kalau misalkan dia terpercaya dan udah trusted, jadi dia masuk gitu. Jadi menurut gue VeChain ini sudah benar-benar bagus ya.
benar-benar bagus ke depannya, dan ini sebenarnya dia udah terbang tinggi ya guys ya. Sebelumnya itu dia berada di, kalau kalian bisa lihat di sini 0,01 ya guys ya. 0,01 gitu, bahkan pernah bawah banget kalau nggak salah. 2020 ini 0,004 ya. 0,04 itu di tahun 2020. Jadi kalau kalian megang di 2020, 2021 kalian sudah merasakan indahnya Fed ya guys ya. Kenapa? Karena dia sekarang udah di 0,1, bahkan pernah 0,2. Jangan sampai ini kalian $1 baru kalian tanya belinya di mana. Belinya gimana? Ya kan? Kadang-kadang orang begitu, ya kan? Sekarang ini price-nya berada di 0,002, ya kan? Sisihkan $10 aja atau beberapa dolar, ya kan, untuk Fed ini, dan diemin aja guys ya. Dan Fed ini dibantu dengan Vitor, ya. Kalau kalian tahu Vitor itu fungsinya apa? Buat GSP-nya Fed, ya, sama staking-nya Fed. Kenapa? Karena banyak orang yang bermasalah dengan staking, jadi harga itu fluktuatifnya kencang, ya. Fluktuatifnya kencang. Jadi dia memakai Vito maksud gua untuk memainkan fluktuatif harganya. Fluktuatif tuh naik turunnya ya. Naik turunnya. Ini bisa dicatat ya guys ya, buat kalau kalian benar-benar kalian para investor, kalian bisa cari aja. Ya. Kalian bisa lihat komunitasnya juga, ya kan. Dan kalau Fed ini memang terkenalnya di luar sana, bukan di Indonesia, ya kan. Dan gue hanya cuman memberitahu kalau ada loh koin selain BitTorrent, ya kan, yang terkenal di Indonesia kan BitTorrent, ya kan, BTT. Dan gue memang juga salah satu yang gue suka yaitu BTT. Kenapa? Karena dia itu udah benar udah ada aplikasinya, udah ada yang bisa dipakai aplikasinya, dan itu gue udah kasih tahu di YouTube gue sebelumnya. Kalian bisa lihat langsung, ya. Dan oke, sekarang kita bahas market ya. Kita bahas market untuk mengetahui market hari ini, ya. Habis itu kita bahas tentang analisa Fed buat hari ini. Jadi kalau market yang gue lihat itu, dia memang sebenarnya ini masih main di area resist sini ya guys ya. Dia tuh belum ngehajar keluar dari resist ini guys. Ya, padahal MACD-nya udah seperti ini, ternyata dia belum nge-cross secara pasti, cuman sudah menempel ya guys ya. Apakah dia bakal nge-cross, ya kan? Ya kan, menurut teman-teman bagaimana? Apakah dia bakal nge-cross? Kalau kita lihat dari time frame one day-nya, ya, one day-nya dia udah nge-cross dan dia udah terbang, ya, dia udah terbang, dan dia terbang dan jatuh, ya. Apakah ini sifat ABC, ya kan? Menurut gua sih ABC, ya, menurut gua ABC. Dan kalau kalian perhatiin baik-baik ya, sebenarnya ini sebuah rising wedge sih. Nggak tahu atau benar ya. Ini rising wedge kan, dan ini membentuk HNS juga, ya kan? Aduh. Nah, ini sebuah HNS yang perlu kalian lihat, dan kemungkinan besar dia bakal down lagi, ya. Memang selalu begitu. Karena apa? Karena setiap ada rising wedge itu biasanya dia bakal sifatnya gini, gitu. Bermainnya jatuhnya nggak gini, nah dia begini jatuhnya. Nggak pernah namanya langsung begini jatuhnya. Jarang sekali ya, jarang sekali. Dan kalau kalian mau masuk, ya kan, market sekarang, menurut gua kalau main-main buat minggu ini kan bisa main untuk scalping, bukan untuk investor. Tipe investor di sini belum dipermainkan. Mungkin kalau kalian invest, kalian sebenarnya kalau udah masuk di area sini gitu, udah kalian tenang aja gitu. Karena kalau kalian lihat dari tentang CNBC yang gue kasih itu, yang di Telegram, ya kan, di sini kan dia bilang kan, nah ini gue bikin juga tentang CNBC yang menjelaskan kemarin, yang waktu itu ya, CNBC. Di sini ada namanya left shoulder, head sama right, ya kan. Dan right ini gue udah hilangin kemarin buat apa?
buat foto ke Telegram gitu. Nah, dia masih berada di lingkungan ini ya maksud gue. Jadi sebenarnya ini masih bersifat berbahaya menurut gue ya. Setelah dia lewat dari lingkungan ini, menurut gue masih aman gitu. Menurut gue akan aman ya, menurut gue akan aman ya kan. Lewat di area 43.000 makin aman, dan kalau udah lewat di area 43.000 itu sebenarnya udah aman ya. Kalau udah lewat itu udah mungkin dia selanjutnya di area 48.000 ya. Ini target jauhnya, dan terburuknya itu memang dia berada di 20 ribuan guys ya. Terburuknya itu dia berada di 20 ribuan, dan amit-amit ya. Amit-amit dia berada di 20 ribuan ya. Ini apa namanya? 26.000 ya. Ini Fibonacci yang gua tarik ya, Fibonacci, dan itu targetnya memang berada di 26.000, cuman masih sangat jauh ya. Itu target terburuk menurut gua kalau beneran ini head and shoulder, dan ini memang masih dalam zona head and shoulder. Jadi teman-teman masih waspada ya. Tapi event kemarin nggak terlalu ngaruh ya menurut gua itu ya. Event kemarin nggak terlalu ngaruh ya kan, karena ada yang banyak juga yang jual, ada juga banyak juga yang masuk, dan banyak kan volumenya itu berturun terus. Kalau kalian lihat volumenya itu rata-rata turun ya guys ya, rata-rata turun dan makin turun dan makin turun gitu. Jadi harus tetap berwaspada. Memang pasti habis gua upload konten ini banyak pasti yang komen. Kenapa? Karena gue yakin ini sangat kontroversial ya teman-teman. Menurut gue juga sangat kontroversial. Kenapa? Karena yang kita tahu itu kan bakal terbang di Juni gitu kan. Cuman dari CNBC seperti ini, CNBC internasional, dan gue juga gak terlalu yakin mengenai head and shoulder ini gitu ya kan, mengenai head and shoulder ini. Pembuktiannya di mana? Pembuktiannya kita lihat lagi tentang chartnya, kelanjutannya gimana ya kan. Selama dia masih di area sini, masih selama itulah dikatakan benar ya kan, mengenai CNBC, dan sejadi dump ya. Tetap lihat keuangan kalian lah, tetap mainin keuangan kalian, tetap main money management gitu kan gitu. Selama dia masih di area sini, selama itulah dia mungkin untuk turun gitu. Kalau misalkan dia udah lewat dari area lingkungan ini sih udah aman menurut gue ya. Paling aman tuh memang di area resist yang gue buatin di sini 43.000 gitu. Oke, langsung aja ke Fed. Jadi Fed ini siap-siap terbang ya. Buat kalian yang mau masuk boleh ya, buat scalping aja ya kan, buat scalping aja. Dan kalian bisa lihat ini keuntungan kalian tuh berada berapa gitu maksudnya. Itu sekitar 11%. 11% itu keuntungan yang mungkin maksimalnya gitu ya, 11 lah. Kalau dapat lebih, puji Tuhan, 16% ya, itu udah puji Tuhan. Dan memang dari time frame 4 hour MACD itu udah hampir membuktikan dia bakalan golden cross ya. Jadi buat sekarang mau beli Fed boleh ya. Mengenai token-token yang lain ya, token-token khususnya NFT yang dibilang bakal bulan Juni ya, gue menyarankan untuk beli Theta ya. Untuk beli Theta, gue udah ngasih tahu itu lama banget di Telegram ya kan, karena waktu itu memang dia udah balik guys, dia udah balik dan cepet banget dia baliknya teman-teman ya. Dia dari sampai $5 sih waktu sorry $5 waktu itu, turun sampai $5 dan sempat sampai $3. Itu menurut gua yang diskon terparah-parah gitu. Jadi kalau beli di situ marko top banget gitu kan, dan ternyata dia udah balik gitu. Kalau lu beli $5 sekarang itu lu dapat sekitar hampir 80-90%. Kalau lu nanti dia naik ke $13 itu udah cuannya udah mantep banget. Dan tertingginya ini di $15. Gua waktu itu pernah ngerasain $15 ya. $15 hampir $16 ya, itu udah mantep banget. Dan ini sebelum area dimana area koroncis gitu bukan area koroncis ya guys ya, area dimana Bitcoin tuh ngedump ya kan, ngedump parah, dan ini hancur seketika. Dan
dia balik dengan cepat main di area sini lagi dan mantap ya kan, karena TT ini juga banyak yang dukung, salah satunya Google ya. Jadi segitu dulu penjelasannya, gue minta maaf banget, mungkin nanti minggu depan itu, sampai minggu depan ya, sampai Sabtu gue nggak akan bikin dulu mengenai YouTube ya, gue minta maaf banget. Dan mungkin kalau kalian mau bahas-bahas atau mau ngomong-ngomong bareng sama gue gitu, sama tim-tim yang lain, kalian bisa langsung join telegramnya. Kalau telegram gue berada, linknya di deskripsi ya teman-teman, dan disitu juga udah lumayan rame ya kan. Jadi ada grup diskusi, ada grup informasi. Gitu aja, sekian, terima kasih.